Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apakah poligami harus ada persetujuan istri pertama? Enggak harus, tidak ada syarat ya. Poligami harus ada persetujuan dari istri pertama. Kalau dia mau nikah silakan. Cuman yang mau menikah juga harus tahu diri dia ya. Harus tahu diri. Kalau memang nggak bisa ya jangan paksa. Apalagi masalah nafkah lahir batin nih. Pokoknya lahir batin nafkahnya harus mampu. Kalau enggak mau dikasih makan apa itu anaknya? Mau dikasih makan apa istrinya atau anak orang ini? Ya, nggak apa-apa antum poligami yang penting mampu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Ya. Nikahlah mathna, dari perempuan kalian nikahi 2, 3 atau 4. Kalau kalian tidak mampu fawahidah. Kalau enggak mampu satu saja. Kata-kata tidak mampu itu artinya tidak mampu dari apa? Nafkah lahir dan batin. Kalau tidak mampu ya satu. Nanti malah ribut semuanya, habis semuanya ya, enggak ada yang tinggal di rumah. Ini bahaya. Tapi ingat ya, masalah poligami ini terkhusus para ibu-ibu. Mereka merasa ini adalah suatu tekanan dan suatu adab ya, seakan-akan itu adab. Padahal kita harus akui itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum biarkan misalnya suami antum ya, suami anti misalnya menikah mau poligami lagi, coba cari pahala dari itu. Kalau antum anti biarkan suami menikah misalnya, niatkan bahwa dengan menyelamatkan, misalnya memberikan kesempatan suami menikah lagi, berarti sudah dibebaskan dari apa? Mungkin selama ini dia pengen cari istri yang lain. Maksudnya dia pengen istri yang kedua misalnya, istri yang ketiga misalnya, sehingga kepikiran nanti malah menghayal berbuat dosa lagi. Ya, lebih baik dikasih kesempatan supaya bisa terhalang atau diselamatkan dari dosa. Kita sebagai seorang istri harusnya cari pahala dari pintu poligami ini. Bukan cuma dia saja yang dapat pahala, kita pahala juga karena sudah mendukung suami dalam berpoligami. Insyaallah taala. Niatkan karena Allah. Ingat para sahabat-sahabat Rasulullah juga berpoligami sebagaimana Rasulullah. Abu Bakar istrinya 4. Ya, Abu Bakar itu istrinya 4. Umar istrinya 7. Tapi tidak hidup satu masa ya. Setelah meninggal nikah lagi, tapi tidak kurang dari 2. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, ini sudah lama syariat Islam seperti itu. Maka ridholah, terimalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau mereka mau ini, berikan kesempatan, jangan sampai mereka berbuat dosa, berzina. Ya, kalau dia berzina, tanggung dosanya. Gara-gara menghalangi dia bisa berbuat zina dan kamu juga tanggung dosanya, penyebab dia berbuat dosa. Dan kalau seandainya penyebab engkau engkau mendukung dia untuk berpoligami, berarti dia melakukan suatu amalan yang disyariatkan di dalam Islam, dia pahala, kamu juga dapat pahala. Membuka kesempatan dia melakukan kebaikan, kamu dapat pahala. Seharusnya seperti itu. Jadi jangan terus bersedih gitu ya. Khawatir nanti cintanya diambil, cintanya dialihkan, enggak akan ada. Memang semuanya insya Allah begitu. Enggak akan ya kalau mau dibagi ya enggak mungkin dibagi. Cuman kadang-kadang ya seperti itulah laki-laki. Kadang kayak ini senang, sana senang. Nanti berubah begitu manusia gitu ya. Sama juga perempuannya begitu. Kadang-kadang sama suami senang, kadang-kadang benci, marah gitu. Namanya manusia ya, pasti ada marahnya, kadang senangnya. Tapi kalau perempuan, kalau suaminya poligami mungkin banyak marahnya lagi malah ya. Kebanyakan marah, nggak senang terus itu. Kayak hidup sudah nggak bisa hidup lagi.
Padahal seharusnya ketika dapat masalah seperti itu yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa supaya Allah mudahkan urusannya, Allah bukakan jalan keluarnya, ya. Allah mudahkan urusannya di dalam berumah tangga. Jadi enggak usah ribut. Ada Allah, ya. Kan ketika poligami biasanya perempuan sedih terus gitu ya. Seakan-akan sudah enggak ada apa lagi, enggak ada ruang untuk atau tempat untuk menyalurkan semua unek-uneknya atau apa ya, beban pikirannya. Padahal masih ada Allah Subhanahu wa taala yang harus disalurkan kepadanya. Dia curhat kepada Allah, sampaikan semua kepada Allah, nanti Allah yang putuskan. Ya. Karena dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah seseorang mendapatkan kesedihan, ya, hamin, ghamin, sedih, stres, macam-macam. Pikiran sudah terbebani semuanya, dia adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka illa farrajallahu hammahu, maka Allah akan hilangkan semua kesedihannya, beban pikirannya semua Allah mudahkan. Nah,